Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita diperjumpakan lagi dalam sapaan pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu 9 Desember 2023. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan merenungkannya. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini ya Tuhan, kami sujud menyembah Engkau, memuji dan memuliakan-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan, dan memasuki hari yang baru di pagi ini, itu oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami. Namun kami tak dapat berjalan, tak dapat menjalani hari ini tanpa penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pegangan kami menjalani kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan Engkau memberikan kami pengertian agar kami dapat memahaminya dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pagi ini terdapat dalam Markus 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa apakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pagi ini adalah kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Dalam bahasa Toraja, ketonganan tutai na bisa dibulang leko. Pertarungan di pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 semakin gencar diperbincangan, baik di kalangan masyarakat
maupun di kalangan para aktor politik, baik secara umum. Model perpolitikan yang terjadi sekarang ini syarat dengan kepentingan, karena itu sangat rawan memicu terjadinya konflik. Pada zaman kolonial Belanda, terdapat seluruh ungkapan divide et impera atau politik adu domba, yang mana bangsa penjajah membuat strategi politik dengan cara memecah belah masyarakat. Pada pemuka agama Yahudi, imam-imam kepala, para ahli Taurat memicu perdebatan dengan Yesus di ruang terbuka. Terdapat di ayat 27. Tempat itu dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menjebak Yesus bersama pengikutnya. Dalam perdebatan itu, mereka mengemukakan pertanyaan yang dianggap dapat memojokkan Yesus. Mereka mempertanyakan kuasa Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Terdapat di ayat 28. Mereka berusaha mengenakan pasal penyerobotan bait Allah dan penghujatan kepada Allah. Yesus tidak memberi jawaban, tetapi justru kembali bertanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Pada ayat 29, Yesus menegaskan bahwa kebenaran Allah bukanlah berdasarkan kesepakatan manusia, tetapi adalah otoritas Allah. Kebenaran tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan seseorang atau kelompok, tetapi semata-mata untuk menyatakan kebenaran bagi manusia. Amin. Demikianlah sidang jemaat firman Tuhan telah menyapa kita. Biarlah kita terberkati olehnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kepadamu pagi hari ini. Kiranya menjalani hari ini, kami juga terus bersyukur karena Engkau yang terus mengasihi kami. Biarlah kami terus melakukan kebenaran-kebenaran-Mu dalam menjalani hari ini. Dan seperti firman-Mu yang mengingatkan kami, agar supaya kami tidak memanipulasi kebenaran-Mu, sebab Engkaulah kebenaran yang sesungguhnya. Ada banyak hal yang membuat kami sering tidak melakukan kebenaran-Mu, bahkan memanipulasi kebenaran-Mu. Kepentingan-kepentingan diri, kepentingan kelompok, keinginan-keinginan kemanusiaan sering menjadi alasan untuk memanipulasi kebenaran-Mu, menjauhkan diri dari melakukan kebenaran-Mu. Tuhan, syukur padamu karena Engkau mengingatkan kami untuk tetap berkata ya di atas ya, benar di atas benar. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu, biar itu sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau Allah yang benar. Dan itulah yang Engkau nyatakan melalui kehidupan yang baik bagi anak-anak kami yang boleh bertambah usia setahun hari ini, yaitu Gabriela Kamanuk Allah dan Kevin Adventino Pamara. Tuhan, pertambahan usia adalah kebenaran Tuhan yang mutlak. Kiranya rasa syukur dari anak-anak kami bersama keluarga mereka lahir melalui kasih
yang mewujud dalam kisah ini. Terberkatilah selalu anak-anak kami ini, sukses selalu dalam menjalani kehidupan. Tuhan, kasih kami menjalani hari ini, kami umat-Mu di jemaat-Mu di Depok, dimanapun kami berada dalam berbagai apapun kami, kiranya Engkau selalu menolong kami, menjaga kami dalam bekerja, menjaga kami dalam berusaha, menjaga kami dalam berbagai kesibukan-kesibukan keluarga dan juga di tengah masyarakat. Dan hari terakhir di minggu ini menjadi bukti bagaimana Tuhan terus mengasihi kami. Karena itu berbagai hal yang masih kami akan kerjakan di hari terakhir minggu ini, biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Dan bagi kami yang menikmati sukacita lewat masa-masa istirahat, biarlah kami boleh menikmatinya sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan keluarga kami. Kuatkan orang-orang tua kami lanjut usia, kuatkan, semangati dan sembuhkan kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit atau di kampung halaman kami. Berkati semua keluarga kami yang jauh dari kami. Tuhan, biarlah di tengah-tengah berbagai kesibukan mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus melalui perayaan Natal, kami boleh melakukannya dengan baik. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang Maha Kasih, kiranya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini, lakukanlah kebenaran Tuhan, dan jangan memanipulasi kebenaran Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sinar jemaat, sapaan pagi dari Majelis Gereja. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.